Pekan kedua Indonesia Super League dibuka dengan pertandingan antara Semen Padang FC kontra Dewa United di Stadion Haji Agus Salim Padang. Semen Padang mendominasi laga dengan serangan-serangan berbahaya sejak babak pertama, membuat Dewa United keteteran. Tuan rumah bahkan sempat mencetak gol lewat Bruno Gomez, namun dianulir setelah peninjauan oleh VAR. Di menit-menit akhir babak kedua, Semen Padang sukses mencetak gol lewat tendangan bebas cantik dari kaki kiri Carlos Kabi yang menghujam pojok kiri gawang Dewa United. Tuan rumah unggul 1-0. Tak berlangsung lama, Kabau Sirah memperbesar keunggulan menjadi 2-0 setelah Bruno Gomez berhasil lolos dari jebakan offside. Skor 2-0 tidak berubah dan Semen Padang meraih kemenangan perdananya musim ini. Pertandingan menarik dan hujan gol terjadi antara Malut United menghadapi Bali United. Raymond Gopel membawa tim tamu unggul terlebih dahulu, memanfaatkan celah menganga di lini belakang Malut yang keasikan menyerang. Gopel mampu mencuri bola dan melakukan solo run dengan kecepatan tinggi hingga depan gawang melewati kiper Malut United. Tuan rumah tak mau kalah dan sukses menyamakan kedudukan lewat striker andalan mereka, David Da Silva. Ia memanfaatkan dengan baik kelengahan di lini belakang Bali United. Striker yang akrab disapa DDS itu mencetak brace dan membawa Malut United unggul 2-1. Serdadu Tridatu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat kaki Irfan Jaya. Meski dikawal, ia dengan cerdik mengecoh lawan dan menendang ke pojok kanan gawang Malut United. Raymond Gopel malah berbalik membawa Bali United unggul 2-3 lewat tendangan kaki kirinya setelah melewati kiper Malut. Beruntung Malut United terselamatkan oleh gol bunuh diri dari Rizky Dwi Febrianto di penghujung pertandingan. Persebaya Surabaya bangkit dari keterpurukan setelah meraih kemenangan tandang 0-1 atas tuan rumah Persita Tangerang. Persebaya bisa mencuri gol pada menit 23 lewat soloran dari area 3/4 lapangan. Catur Pamungkas di sayap kiri pertahanan Persita berlari membawa bola hingga mendekati gawang. Ia kemudian melepaskan umpan mendatar yang berhasil diterima Francisco Rivera untuk diteruskan menjadi gol. Persita kemudian mengejar ketertinggalan. Usaha mereka sempat membuat 2 peluang emas di babak pertama dan juga babak kedua, namun keduanya hanya membentur mistar dan tiang gawang. Hal itu membuat frustasi para pemain tuan rumah karena finishing yang buruk. Persebaya kemudian memiliki peluang menambah gol dari Bruno Moreira. Sayangnya tendangan sang kapten Green Force berhasil ditepis. Hingga pertandingan usai, skor 0-1 menjadi kedudukan akhir dari duel ini. Madura United sukses membungkam tuan rumah Persik Kediri. MU membuka keunggulan lewat tendangan terarah Iran Junior pada menit ketiga. Gol cepat itu membuat Persik Kediri tersentak, namun masih kesulitan untuk membuat gol balasan. Tim berjuluk Macan Putih itu bahkan kebobolan pada menit ke-87 melalui kaki M. Taufani yang memanfaatkan umpan terobosan dari sisi kiri pertahanan Persik Kediri. Tuan rumah hanya mampu membuat 1 gol balasan di penghujung pertandingan lewat Imanol Garcia. Persik pun kalah 1-2 dan belum meraih kemenangan di liga musim ini. PSIM Yogyakarta begitu percaya diri saat menjamu Arema FC. Hal itu tak lepas dari modal positif saat mengalahkan Persebaya di Stadion GBT pada pekan perdana sebelumnya. Namun Arema FC justru mencuri gol. Setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti, Galberto Belo sukses menjadi eksekutor dari titik 12 pas yang berhasil mengecoh kiper PSIM. Ini adalah gol keempatnya musim ini. Arema unggul 0-1. PSIM akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan sayap, pemain Arema Roberto Pimenta yang ingin menghalau bola malah mencetak gol bunuh diri. Tuan rumah pun selamat dari kekalahan dan skor berakhir 1-1.
PSM Makassar menjalani laga berat menghadapi tuan rumah Bayangkara FC di Lampung. Inisiatif menyerang yang dilakukan PSM sejak awal membuahkan hasil setelah tim berjuluk Juku Eja ini mendapat hadiah penalti pasca ditinjau melalui VAR. Lucas Diaz yang menjadi eksekutor penalti berhasil melakukan tugasnya dengan dingin dan mulus. Ia membawa timnya unggul 0-1. Pada babak kedua, giliran pemain Bayangkara FC yang dijatuhkan di kotak terlarang. Ilikas Pasujevic sukses membawa Bayangkara FC menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan penalti jitunya. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Persis Solo harus menghadapi laga berat di pekan kedua dengan menjamu pimpinan klasemen sementara Super League Persija Jakarta. Benar saja, tim tamu justru mencetak gol terlebih dahulu. Lewat skema tendangan sudut, Gustavo Franca mencetak gol pembuka bagi Persija melalui tendangan first time yang jitu. Persija terus melanjutkan dominasi serangan agresifnya di babak kedua. Upaya itu berhasil. Maxwell memperbesar keunggulan Macan Kemayoran melalui tendangan datarnya yang tidak mampu digagalkan oleh kiper Persis Solo. Persija memimpin 0-2. Tim tamu terlihat tidak puas dengan 2 gol. Serangan gencar pun terus berlanjut untuk membombardir pertahanan Persis Solo. Hingga akhirnya Excel Runtukahu menutup pesta gol Persija lewat skema kerjasama apik yang mengandalkan sektor sayap. Tim tamu menang 0-3 dan mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara Indonesia Super League. Borneo FC melawat ke kandang sementara PSBS Biak di Stadion Mago Harjo Sleman dengan modal kemenangan di laga sebelumnya. Peralta sukses mencetak gol bagi tim tamu lewat eksekusi tendangan penalti yang dingin dan mengubah skor menjadi 0-1. PSBS Biak tak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balasan namun hanya berujung peluang. Sedangkan Borneo FC masih melanjutkan agresivitas serangan di babak kedua untuk menambah gol. Sayangnya upaya tim asal Kalimantan itu selalu gagal berbuah gol. Skor 0-1 untuk keunggulan Borneo bertahan hingga pertandingan usai. Pekan kedua Super League ditutup oleh laga antara Persijap Jepara menjamu Persib Bandung sebagai sang juara bertahan. Secara mengejutkan, Persijap sukses unggul lebih dulu melalui Franca. Memanfaatkan umpan terobosan, Franca dengan dingin membawa timnya unggul 1-0 atas Persib. Maung Bandung berupaya mengejar ketertinggalan agar tidak dipermalukan oleh tim promosi. Mereka pun mendapat hadiah penalti pada menit 90+1. William Barros sukses menjadi eksekutor dengan tendangan penalti yang mengecoh kiper Persijap. Ketika laga tampaknya akan berakhir imbang 1-1, Persib lengah dan pemain tuan rumah Sudi dengan dingin ia membobol gawang sang juara bertahan pada menit 90+2 sekaligus membawa Persijap unggul 2-1 di penghujung pertandingan. Dan berikut ini adalah klasemen sementara Indonesia Super League hingga pekan kedua musim ini.